masih
berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati beberapa nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Dengan beberapa nikmatnya lah alhamdulillah atas ridho dan izinnya, sehingga kita sama-sama dapat meluangkan waktu meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajjahah, bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ada kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita tidak bosan-bosannya acara ini kita awali dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan yang belum sempat hadir, Allah berikan panjang umur dan keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umroh ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, jamaah kita, sanak famili kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, dengan barokahnya, mujizatnya, karomahnya suratul Fatihah ini, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, terutama Bapak Heru. Sudah sembuh belum Pak Heru? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa keluarga yang sedang keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah diberikan kesehatan, melakukan aktivitas seperti itu sebagai biasa, menjalankan perintah-perintah Allah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Tidak kalah pentingnya kita doakan orang-orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua amal ibadahnya. Allah maafkan kehilafan, kesalahan serta dosa-dosanya. Allah tempatkan yang layak di sisinya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa
kaji kembali juznya masih juz 14. Di sini halamannya 218, 219. Suratnya surat An-Nahl, juz ayatnya yang keberapa Pak? Ya, 52 apa 5 berapa? 51. Oh 51. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasiba apa ghairallahi tattaqun. Walau dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ma bis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi, yang ada semuanya ialah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walahuddinu wasibah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya kenikmatan-kenikmatan yang selama-lamanya. Akan tetapi apa ghairallahi tattaqun, setelah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sebagian menyembah atau takut kepada selain Allah. Ya, harusnya takutnya kepada Allah. Akan tetapi di sini apa ghairallahi tattaqun, kepada selain Allah lah yang takut. Kepada pimpinan takut banget, kepada manusia takut. Inilah namanya manusia ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi summa idza massakum durru fa ilaihi taj'arun. Wa ma bikum, dan apa yang ada pada kalian, apa min ni'matin, dari nikmat-nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat-nikmat yang lainnya, fa minallah, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih kesehatan, nikmat banget, bisa kesana kesini ya, dikasih kenikmatan, bisa menyantap apapun, makan apapun, kalau lagi sehat enak banget ya. Itu kenikmatan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa idza massakumud durr, kemudian apabila sedang ditimpa kesengsaraan, fa ilaihi taj'arun, maka merengek-rengek minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat manusia ya. Kalau lagi ditimpa kesengsaraan, ditimpa musibah, ingat Allah ya. Akan tetapi summa idza kasaba dzurru ankum ila barikum minkum bi rabbihim yusyrikun. Akan tetapi summa idza kasaba dzurru, kemudian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghilangkan, melenyapkan kesengsaraan kepada mereka, ila barikum minkum bi rabbihim yusyrikun, sebahagian mereka musyrik atau menyekutukan Allah. Ya, ini sudah alami, sudah manusiawi ya.
waktu susah tahajudnya rajin ya, zikir rajin, istighfar rajin. Tatkala sudah senang lupa ya, yang didatangin apa? Pila-pila, hutan-hutan, katanya refreshing ya, harus ada keseimbangan ya. Ini sudah menjadi sifat manusia. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Liyakfuru bima atainahum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, biarlah mereka mengingkari nikmat-nikmatku yang telah diberikan kepada mereka. Fatamatta'u, bersenang-senanglah kamu atau bersenang-senanglah kalian. Fasawfa ta'lamun, maka nanti akan mengetahui akibatnya ya. Tatkala hidup di alam akhirat nanti, amal perbuatan yang di alam dunia akan diperlihatkan semuanya ya. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, ditulis semuanya, baik yang terdahulu itu tidak akan ada yang ketinggalan ya. Ini kita sedang duduk di taman surganya Allah, ditulis, apalagi ada YouTube-nya tuh Pak Eko ya. Nanti akan diputar lagi ini di alam akhirat ya. Ya, insyaallah syariah kiat-kiat, insyaallah yang paling dipanggil duluan Bapak RW kita ya, karena beliau rajin banget nih. Bapak RW 029, betul, masuklah fil jannah, ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Jarang Pak, jarang RT RW pada rajin ke majelis taklim. Ini di asyariah doang ya. Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, DKM-nya rajin duduk di taman surga. Makanya taman-taman itu hanya kadang-kadang didatangi orang yang sedang memandu kasih ya. Coba deh, taman-taman paling terbaca doang yang pada datangnya. Ini insya Allah besok akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang rajin duduk di taman surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Wa yaj'aluna, mereka menjadikan, ada juga artinya mereka menyediakan rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa disediakan? Kepada berhala-berhala yang tidak mengetahui kekuasaannya ya. Jadi waktu zaman jahiliyah Pak, ini punya duit, Pak, bikin roti, dibikin kayak patung, terus disembah ya. Setelah disembah, dipotong, dimakan rame-rame ya. Iya ya, ini Tuhan bikin kenyang roti, tak ada roti ya, roti dipotong-potong ya. Makanya ini orang-orang Yahudi, orang jahiliyah zaman dahulu menyediakan rezeki untuk berhala-berhala. Allah, demi Allah. Makanya si huruf qasam itu ada beberapa di antaranya
wallahi, tallahi, billahi, itu huruf qasam ya, huruf sumpah. Makanya jangan gampang bersumpah ya. Wallahi saya kemarin, wallahi saya kemarin pengen banget ngaji ketiduran, itu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Padahal saya udah niat banget, itu udah ditulis ya, pahalanya kebaikannya sudah ditulis. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, la tus'alunna, nanti akan ditanyakan, amma kuntum taftarun, apa yang kalian ada-adakan tatkala hidup di alam dunia ya. Kasih rezeki oleh Allah bukannya disalurkan ke jalan yang baik, akan tetapi buat yang lain ya. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ngumpulin orang buat nyekek botol, ada yang gitu ya. Ada juga ya. Ngumpulin orang berpikir empat-empat, ada juga ya. Tapi kalau suruh zikir begini, suruh ini kayaknya Allah belum menghendaki, sehingga tatkala assalamualaikum imam sholat, Allahumma lantas jalan ya, bukannya Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan ya. Jadi itu karena hidayah belum berpihak kepada kita semuanya. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa yaj'aluna, dan orang-orang jahiliyah mempunyai anggapan atau menetapkan atau menjadikan bahwa Allah punya anak perempuan ya, itu Maryam dianggapnya anaknya Allah. Makanya di sini subhanahu, maha suci dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Walahum, dan mereka yashtahun, yang menyukai anak laki-laki. Zaman jahiliyah itu kalau ada anak perempuan, seolah-olah hina banget ya. Makanya wanita diangkat derajatnya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda Rasul diutus oleh Allah, sehingga martabat wanita menjadi derajatnya lebih tinggi. Bahkan an-nisa imadul bilad, ila sorhat bilad, wa ida fasadat bilad. Wanita itu adalah sebagai tiang negara. Apabila wanita di negeri itu wanitanya baik, negaranya juga akan baik. Tapi sebaliknya, apabila wanitanya kurang baik, negaranya tidak akan baik. Nggak usah jauh-jauh deh, di rumah tangga kita, apabila istri kita solehah, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau istrinya kita kurang baik, suaminya berangkat kerja, istrinya ngeluyur, baik nggak kira-kira? Kan nggak baik gitu ya. Makanya wanita di nomor satu kan oleh baginda Rasul, bahkan menjadi tiang negara, tiang rumah tangga, tiang keluarga. An-nisa imadul bilad, yakni wanita itu sebagai tiang negara, baik negara pemerintahan maupun negara dalam rumah tangga. Wah, mana tadi? Wa ila busyira ya. Wa ila busyira ahadum bil unsa dhalla wajhu
busira ahaduhum, tatkala ada kabar berita dari antara salah satu dari mereka, misalnya suaminya sedang di tempat kerjaan, sedang di ladang, sedang di pasar, ada yang membawa kabar, Mas, istrinya melahirkan, tapi perempuan. Buset, marahnya bukan main. Wa idza busira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan, sehingga mukanya merah padam, wa kalim, dan mereka sangat marah. Pada saat itu ya, orang-orang perempuan itu berada harganya seolah-olah. Jadi dianggapnya apa waktu itu, waktu zaman jahiliyah. Ya tawara minal qawmi min syu'i ma busyira bihi ayyamsikuhu ala unin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya tawara minal qaum, pada saat itu orang yang berikan kabar berita bahwa anaknya lahir wanita, mereka ngumpet di orang banyak atau salah satu kaum ya. Min syu'i ma busyira, karena ada kabar jelek ya, ada kabar jelek kepadanya. Ayamsikuhu ala haunin, mereka itu bimbang apakah kita akan merawat dalam keadaan kehinaan, ayadussuhu fit turab, atau aku menanamkan di bumi atau ditimbun dengan tanah. Pada zaman itu banyak bayi-bayi atau anak-anak wanita yang dikubur hidup ya. Namun zaman sekarang juga tidak kalah lagi ya. Zaman sekarang wanita-wanitanya juga tidak mau kalah dengan Siti Maryam ya. Pada punya anak tapi orang bapaknya ya, es cendol di kelapaan, bercendol gak ada bapaan, ada kira-kira. Mudah-mudahan disimak ya. Yang namanya orang tua walaupun sudah steril, sudah hati-hati banget menjaga anak-anak kita, namun sekarang fasilitasnya luar biasa, dari HP, dari Google, dari YouTube, dari internet, macam-macam, sehingga enggak anaknya siapa-siapa ada yang kecolongan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan sampai terjadi di keluarga kita ya Rabbal alamin. Jadi karena saking malunya waktu itu orang-orang jahiliyah, sehingga bayi perempuan banyak yang ditimbun dengan turun atau tanah ya. Ingatlah saat seburuk-buruknya maya kumun, suatu keputusan atau itulah keputusan yang sangat buruk, sangat jelek itu dulu waktu zaman jahiliyah. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus su' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Lilladzina la
bagi orang-orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, ya, kehidupan akhirat, maka mereka mempunyai sifat buruk dan sifat jelek. Jadi orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan adanya hari akhir, itu termasuk orang yang mempunyai sifat buruk. Walillahil masalul a'la, dan Allah itu mempunyai sifat yang maha tinggi. Ya, Allah itu maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz yang maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Udah perkasa tapi bijaksana. Dan zaman dulu jawara, ya, seolah-olah merasa perkasa, orang yang lemah main cecok baik, ya. Sekarang sudah tidak ada zamannya seperti itu. Sekarang zamannya kebenaran dan kebaikan. Sehebat apapun ilmu bela dirinya, kalau kagak benar ya tetap kagak benar, ya. Tapi dulu mah waduh, kotak platit itu abang jambang selalu bawa golok, ya. Jadi nggak ada sekarang mah, yang ada ialah kebenaran. Makanya belajar ilmu kanuragan silakan boleh, tapi jangan buat petita-petiti, ya, buat tokoh tinggal baik. Sekarang belajar apa namanya yang bisa menghasilkan kebaikan aja deh, ya. Belajar untuk akhirat nanti, belajar supaya menghasilkan maisha, belajar untuk mendapatkan ilmu itu, ya. Zaman dulu ada puasa 40 hari 40 malam, ada orang-orang tua bapak belum ngalamin, Pak, ya. Orang-orang tua dulu saya yakin deh punya pegangan, ya. Pegangannya apa, Pak? Tangan. Kalau nggak ada tangan bisa pegang. Jadi orang zaman dulu nggak lagi nggak berbuat, insya Allah punya pendapat, punya kebisaan, ya. Sebab pada zaman itu niatnya untuk pelindung diri, katanya gitu, ya. Padahal pelindung kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau katakanlah Allahu Ahad, Allah itu Esa, Allahu Samad, Allah tempat tempat meminta dan memohon, ya, mohon perlindungan kepada Allah. Namun wasilahnya kepada nas, ya, kepada para manusia. Makanya ada antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal, ya. Ini kita sedang berhubungan vertikal dan horizontal. Kita silaturahim dengan jamaah secara apa namanya, kehubungan kepada Allah, ialah kita mohon ridho dan izinnya dapat pahala, mudah-mudahan, ya. Ilah, ya. Ibarat kita orang nanam sedikit pun gak ada yang keambil, disamakan yang tidak nanam sama sekali, ya.
maka roda alaiha min dabbah, tidak ada yang tertinggal, bahkan binatang melata pun kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bencana musibah, semuanya akan kena, ya. Oleh karenanya alhamdulillah masih banyak yang mau duduk di majelis taklim, masih banyak yang mau salat berjamaah, masih banyak yang beristighfar, masih banyak yang berzikir, masih banyak yang bersalat. Itulah sebagai benteng musibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada ketinggalan satu pun minggat batin dari sampai ke binatang melata pun. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan kepada mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah, apabila ajal kita telah tiba, la yastakhiruna as-sa'ah, tidak ada satupun manusia yang bisa menunda walaupun sesaat. Sehebat dokter apapun tidak akan mampu menunda ajal manusia, ya. Itu hanya sifatnya ikhtiar, ya. Oh, ke dokter ono aja yang hebat, no. Itu kalau niatnya begitu udah musyrik gitu, ya. Makanya niatnya saya lagi keadaan kurang sehat, saya mau ikhtiar berobat ke dokter anu, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan asbabnya dokter tersebut. Itu jangan salah niat, makanya ya, jangan salah niat. Dokter hebat banget, ya bisa saya berobat ke langsung sembuh. Padahal Allah yang menyembuhkan, cuma hanya asbabnya, ya. Itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari menyekutukan Allah, itulah yang sedikit kadang-kadang tanpa kita sadar. Waduh, ngaji sama guru anu mah gampang diterima ilmunya. Ia memberikan kita cerdas, ya Allah, ya. Mau belajarnya sama siapapun, kalau Allah masih ngasih jundal, ngasih bebel baik, ya. Cuman pahala tetap tidak akan dikurangi kita duduk di majelis taklim, gitu. Jadi itulah. Wala yastaqimun, dan tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat kematian seseorang. Waduh, jengkel banget nih saya sama dia nih. Dua santet deh. Ini santet ya, apapun kalau waktunya mati tetap baik, agak, ya. Itu hanya wasilah, hanya penyebabnya saja, ya. Makanya perbanyak kita setiap subuh baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sebab kita manusia, ya, selalu pasti akan ada sifat syirik, bidik, hasudnya, ya. Bahkan baginda Rasul dan asbabun nuzulnya surat Al-Falaq, tatkala beliau sedang wudhu kena sihir tuh di sumur tua zaman dulu, ya. Makanya lalu turun surat Al-Falaq, qul, katakan Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari waktu pagi, ya. Waktu pagi masih rawan, Pak, kadang-kadang, ya. Makanya sekarang maling-maling sekarang juga reaksinya suka menjelang subuh juga tuh, ya. Kadang-kadang aneh tuh, ya. Menjelang subuh ada yang motornya hilang, ya, ada yang ayamnya hilang. Itu kadang-kadang bereaksinya suka menjelang subuh. Sebab menjelang subuh itu orang memang lagi puas-puasnya, itu enak banget tidur, ya. Makanya diusahakan supaya subuh itu bangun, ya. Itu sama juga. Makanya kalau orang bangun kesiangan, kata orang tua
tua zaman dulu mah rezekinya dipatok ayam katanya. Jadi begitu. Senang apa? Wa yaj'aluna lillahi ma yakrihuna wa tasifu alsinatahumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar lahumun nar wa annahum mufradun. Wa yaj'aluna lillah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ma yakrahuna wa tasfi alsinatahum kadhiba. Jadi orang-orang jahiliyah pada saat itu alsinatahum kadhiban, ucapannya, lidahnya mengucapkan yang bohong ya. Annalahumul husna, jadi sesungguhnya bagi mereka yang bohong diartinya baik, la ajarma annalahumun nar, maka Allah menentukan bahwa sesungguhnya mereka masuk ke dalam neraka. Wa annahum, dan sesungguhnya semua atau mereka mufratun, yang nanti akan buru-buru dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang jahiliyah, orang munafik, orang kafir itu selalu pembicaraannya bohong. Ya kalau orang kafir memang udah jelasnya. Ini yang sangat bahaya ialah orang munafik ya. Orang munafik itu bukan sama siapa-siapa. Kadang-kadang ada pada diri kita masing-masing ada sifat munafiknya. Makanya itulah, maka kalau kita berdoa, jauhkanlah dari orang kafir, jauhkanlah dari orang zalim, jauhkanlah dari orang munafik. Sifat-sifat munafik, sifatnya sifat munafik. Jadi ada kadang-kadang pada diri kita juga ada. Tallahi laqad arsalna ila ummamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adzabun alim. Allahi, demi Allah, laqad arsalna, sesungguhnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengutus para rasul ila ummami, kepada umat-umat min qablika, sebelum engkau Muhammad. Akan tetapi fazayyana lahum syaitan, maka setan itu memperindah, bikin indah. Apa yang dibikin indah? A'maluhum fahuwa waliyuhum. Jadi setan itu membuat indah apabila orang-orang yang berbuat salah ya. Jadi kata setan itulah menuruti hawa nafsu setan, sehingga seolah-olah indah banget kalau kita bangunnya siang ya. Orang lagi itu ada suara azan, indah banget tidur ya. Tidurnya pulas, itu dibikin indah oleh setan laknatullah alaihi. Makanya waliyuhum, setan itu sebagai pemimpin kita hari ini nih. Kalau orang yang selalu tergoda oleh setan, itu kita sedang berada di bawah naungan setan, naungan kekuasaan setan ya. Walahum 'adzabun alim, dan semuanya nanti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Satu lagi mampu kan, udah terang.
Satu ayat lagi bisa? Boleh? Bisa ya. Ini soalnya bisa. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa ma anzalna 'alaika, apa yang aku turunkan kepadamu Muhammad, Alkitab, ya Alkitab Al-Qur'anul Karim, untuk apa? Illa litubayyina, tujuannya tiada lain untuk membuat sebagai penerangan atau menerangkan lahum buat mereka alladzina ikhtalafu fihi, ialah orang yang sedang berselisih ya. Maka dalam Al-Quran apabila kita kembalikan kepada Allah, kita musyawarah buntu nih ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan wa rahmah, Al-Quran itu sebagai petunjuk wa rahmah dan rahmat liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Mudah-mudahan kita yang alim termasuk orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila waktunya tersita agak lama, barangkali penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan. Itulah keterbatasan dan kebodohan saya. Namun barangkali ada sedikit yang baik, itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga berjumpa kembali kepada minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.